Pemirsa, jelang perayaan Imlek, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan naik. Ya, kenaikan harga terjadi pada cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi. Dan berikut laporan Lika Apriliani dan juru kamera Yulia Lorena. Komoditas pangan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengalami peningkatan, di mana peningkatan ini terjadi pada cabai, bawang merah, bawang putih, lalu juga terjadi di daging sapi. Kalau untuk bawang merah ini sendiri, kenaikan terjadi dari yang sebelumnya dari yang sebelumnya 30.000 maksud kami menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan kalau untuk bawang putih ini sendiri dari yang sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai, yang mana komoditas cabai ini memang sering mengalami peningkatan, yang mana mulai dari harga Rp50.000 sampai dengan cabai merah besar ini di harga Rp70.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu pemirsa, di mana kenaikan juga terjadi di daging sapi, di mana saat ini saya sudah bersama dengan Pak Asep, yaitu penjual daging sapi. Pak Asep, selamat siang Pak Asep. Maaf ganggu ya Pak Asep. Pak Asep, ini kenaikan daging sapi ini berapa? Paling sekitar 15%-an lah gitu, iya. Jadi 15% itu penurunan dari omset gitu, karena dampak dari ini. Kalau untuk harga dari daging sapi ini sendiri berapa per kilo? Kalau harga masih biasa, jadi nggak kenaikan pun ada, tapi nggak signifikan lah gitu ya. Kalau untuk Imlek ini sendiri nggak ada penaikan, maksudnya nggak ada kenaikan ini sendiri lah. Ya Pak, mungkin biasa aja. Kalau biasanya sih kalau harga murah pedagang bisa menaikkan. Makasih banyak ya Pak Asep. Itu dia pemirsa, tadi memang kenaikan ini tidak semata-mata terjadi pada saat Imlek, namun kenaikan ini telah terjadi sejak pergantian tahun ataupun awal tahun 2023. Tentunya pedagang dan juga penjual ini mengharapkan adanya kestabilan harga, maupun pemerintah diharapkan untuk mengecek dari pemasok maupun sampai ke penjual agar harga ini tidak terus merongket naik. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Yulia Lorena, ini melaporkan. Pemirsa, jalur Pansela atau Pantai Selatan menjadi salah satu jalur yang sedang berbenah menyambut mudik Lebaran 2023. Sejumlah persiapan sarana dan prasarana dilakukan untuk menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2023. Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi bersama Dirjen Hubdar Kemenhub Hendro Sugianto dan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Ditjen Bina Marga Ahmad Cahyadi memeriksa sejumlah jalur yang dipakai untuk arus mudik 2023. Salah satu yang ditinjau adalah jalur arus mudik di Pantai Selatan atau Pansela dalam rangka persiapan operasi ketupat 2023. Selain infrastruktur, pihak kepolisian juga mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menjadi gangguan kelancaran proses mudik. Kita ingin memastikan bahwa jalan yang nanti akan dilalui itu bisa dipastikan aman, berkeselamatan artinya. Ya, itu tadi ada faktor gelap, ada faktor mungkin tebing dan lain sebagainya yang akan kita lalui nanti, itu perlu ada sarana prasarana yang harus dilengkapi. Sementara itu, Dirjen Hubdar menjelaskan bahwa proses survei ini sangat penting untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki, sekaligus melakukan persiapan untuk kelancaran mudik Lebaran 2023. Hari ini kita kan survei untuk jalur selatan, kita lihat apa kekurangannya. Kita sudah hitung untuk perambuan dan penerangan jalan. Kalau kita sudah punya datanya, target kita itu sebelum mudik semua sudah bisa tergelar, baik perambuan maupun alat lampu penerang jalan umum. Dengan kesiapan jalur Pantai Selatan diharapkan masyarakat bisa menggunakan jalur Pansela sebagai jalur alternatif, sehingga arus mudik dapat terurai untuk menciptakan mudik yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 2 meter berada di dalam angkot di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, ular sanca masuk ke pemukiman warga. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular yang berada di angkot.
Dengan penuh kehati-hatian, petugas menarik kepala ular dari dalam kerangka mobil angkot. Sopir angkot mengetahui adanya ular sanca sepanjang 2 meter dari salah satu penumpang. Ular tersebut awalnya berada di bawah jok, kemudian masuk ke bagian kerangka mobil. Sopir angkot langsung mendatangi kantor pemadam kebakaran sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk meminta pertolongan. Sementara di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam 2 pekan terakhir ada 10 laporan gangguan binatang melata. 9 diantaranya ular jenis sanca kembang dan 1 ular jenis cicak yang masuk ke dalam rumah warga Kecamatan Paciran. Ular sanca yang masuk ke dalam rumah warga kebanyakan bersembunyi di atap rumah warga. Karena ini musim hujan, mungkin dimungkinkan makanan ditaruh habis, akhirnya kadang-kadang cari makanan dan mungkin juga cari penghangatan agar ular itu di dalam rumah agar lebih hangat. 9 ular yang berhasil dievakuasi dikembalikan ke habitatnya di hutan dan sebagian dititipkan di Balai Konservasi Satwa di Gresik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi lumba-lumba hidung botol di Pantai Karoeng, Pagelaran, Pandeglang, Banten berlangsung dramatis. Hewan mamalia ini diduga sakit hingga akhirnya terdampar di pinggir pantai. Kondisi lumba-lumba hidung botol yang terdampar di pinggir Pantai Karoeng, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten memprihatinkan. Mamalia laut tersebut diduga sakit. Di bagian bawah perut juga terluka karena gesekan batu karang saat terdampar. Sebelumnya kemarin warga berupaya mengevakuasi hewan tersebut ke tengah laut. Namun tidak berselang lama, ikan tersebut kembali ke pinggir pantai. Diduga karena sakit yang dideritanya, lumba-lumba ini terpaksa ke pinggir pantai agar bisa bernafas. Banyak faktornya, ada faktor lingkungan dan faktor dari penyakit ya. Kalau faktor lingkungan kan dia ada gangguan gelombang seismik biasanya. Kalau misalnya dari bisa juga dari kesehatan dia. Nah ini kemungkinan dia punya infeksi atau penyakit dalam, sehingga seringkali karena dia hidupnya koloni berkelompok, kalau dia punya penyakit dia memisahkan diri. Saat ini lumba-lumba hidung botol tersebut dibawa petugas untuk mendapatkan penanganan medis guna penyembuhan penyakit yang dideritanya. Jika sudah sehat, lumba-lumba akan dilepas liarkan ke habitatnya kembali. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang perayaan pergantian tahun Cina, warga kota Denpasar beramai-ramai berburu pernak-pernik Imlek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah di iNews Siang.